Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina kama nawa salafus salihin, nawaina kama nawa jami'an masyayikhana wa ma'alimana. Allahumma adkhil niyatana bi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu yang kita muliakan, para alim ulama, para asatidzah, para kiai, para sepuh yang tidak bisa hampir sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Habib kepada kalian, pada antum-antum semuanya. Dan juga yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, serta daripada Ibu RT yang tadi telah memberikan kata sambutannya, dan semua jemaah majelis, baik itu Nurul Hikmah ataupun Nurul Mukhlisin ataupun Tahsinul Qiraah yang ada pada malam hari ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala setiap yang hadir pada malam hari ini katanya dua Lembang. Pegaralam. Setiap yang hadir pada malam hari ini, siapapun yang hadir, insya Allah kita doakan Allah kabulkan semua hajatnya. Kita doakan Allah mudahkan semua urusannya. Kita doakan mudah-mudahan Allah gampangkan rezekinya. Allah mudahkan mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan diluaskan rezekinya. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya, dari ujung timur ke ujung barat, dari ilir ke hulu, semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang kaya, orang kaya yang dermawan. Kalau pelit tidak usah jadi orang kaya. Amin ya rabbal. Jadi alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita bersyukur karena kita kita bersyukur pada malam hari ini. Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kesehatan. Ramadan 30 hari sudah lewat. Betul? Betul, Pak? Ramadan sudah habis belum? Lebaran habis belum? Syawal. Kalau kata orang Palembang, Lebaran itu ada 3. Kalau di sini 3 atau 3? 3. Komering ya. Orang komering. Ada 3. Lebaran ada 3. Yang pertama, Lebaran yang penuh dengan kebersamaan. Yang kedua, Lebaran yang penuh dengan kehangatan. Yang ketiga, Lebaran yang penuh dengan perasaan. Lebaran yang penuh dengan kebersamaan itu
awal-awal lebaran 5 hari pertama itu penuh dengan kebersamaan. Yang dari Tukal balik ke Gombreng. Ika balik Gombreng kah? Dapat ya? Yang dari Tukal bolehkan kesembilahan. Boleh kebersamaan kumpul dengan keluarga. Kumpul dengan keluarga 5 hari sampailah 5 hari Syawal masih kumpul dengan keluarga. Setelah 5 hari kumpul dengan keluarga kebersamaan, kemudian lebaran berikutnya, lebaran penuh dengan kehangatan. Ketupat sudah dihangatkan. Ketupat sudah dihangatkan, opor sudah dihangatkan, semua dihangatkan. Semua dihangatkan, Pak. Kuah-kuah opor, kuah kuning, kuah hijau, semua sudah dihangatkan sudah. Biar tidak basi, biar tidak basi. Sudah lebaran yang ketiga, lebaran penuh perasaan. Lebaran penuh perasaan, duit masih ada. Ternyata habis sudah diambil oleh ibu THR. Ini rata-rata anak-anak ini uang THR ini ada di tangan ibu semua investasinya. Betul Bu? Kalau investasi anak-anak ke ibu itu aman. Kalau ke bapak-bapak habis dirokok deh. Lalu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu, Pak, berapa banyak orang yang mana lebaran itu memutuskan semuanya. Lebaran memutuskan semuanya. Gara-gara lebaran semua putus. Putus apa? Putus Al-Quran. Al-Quran tidak ngaji lagi. Betul Bu? Putus witir tidak sholat lagi. Putus sedekah. Semua putus oleh karena belah ketupat. Nah makanya ibu-ibu, bapak-bapak, silaturahmi ini yang diadakan pada malam hari ini bukan silaturahmi yang diadakan setahun sekali, bukan. Tapi silaturahmi yang ada pada malam hari ini hanya menghangatkan silaturahmi yang sudah ada. Silaturahmi yang sudah ada itu dihangatkan kembali dengan acara yang seperti ini. Dengan acara seperti ini apa? Karena masih ada kehangatan Ramadan. Masih ingat dengan usaha-usaha selama Ramadan. Masih ingat dengan sahur di Ramadan. Masih ingat dengan menahan lapar dan haus di Ramadan. Masih ingat dengan apa? Masih ingat dengan sedekah di bulan suci Ramadan. Dengan ibadah-ibadah di Ramadan itu masih ingat. Belum lupa, masih ingat. Nah makanya acara di bulan Syawal ini berkaitan dengan acara halal bihalal ini menandakan bahwasanya kita ini semuanya sudah memaafkan satu dengan yang lain. Tidak memiliki kesalahan dengan siapapun. Bu, ada orang yang tidak punya salah? Ada tidak? Tidak ada. Pak, ada tidak orang yang tidak punya dosa? Ada tidak? Ada tidak orang yang sempurna? Ada tidak? Ada orang yang sempurna, yang merokok. Yang ngerokok sempurna. Kalau yang tidak ada dosa tidak ada kecuali Nabi. Kalau yang sempurna tidak ada kecuali Nabi Muhammad Sallallahu. Makanya ibu-ibu,
Orang yang cerdas itu bukan melihat kesalahan orang. Orang yang cerdas itu melihat kelebihan orang. Ya Bu. Bu. Orang yang cerdas bukan melihat kesalahan orang. Orang yang cerdas adalah melihat kelebihan orang lain. Itu orang yang cerdas. Kenapa? Karena kalau kesalahan tidak bisa diambil manfaat, tapi kalau kelebihan yang ada pada orang itu bisa diambil manfaatnya. Kalau kebodohan orang tidak bisa diambil, tapi kalau kelebihan orang, kepintaran orang bisa diambil. Maka kalau orang yang cerdas melihat orang bukan melihat dari kebodohannya, bukan melihat dari kesalahannya, bukan melihat dari kekurangannya, tapi yang dilihat adalah kelebihannya. Ini orang cerdas. Makanya bapak-bapak, zaman sekarang ini banyak orang cerdas atau banyak orang bodoh? Pak, Bu, banyak orang cerdas apa banyak orang bodoh? Kenapa? Banyak menilai, yang dilihat hanya kesalahan orang lain. Ya. Bu, ada orang kayak gitu, Bu? Mana? Oh, enggak datang, kan? Kalau di sini orang majlisan semua ya. Kalau di sini orang pintar semua ya. Lagi duduk, Bin? Sudah bangun? Salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang cerdas itu yang banyak dia pikirkan apa? Nabi Muhammad ngomong. Nabi Muhammad bersabda, Bapak, apa kata Nabi Muhammad? Al-Aqyas, orang yang paling pintar adalah Al-Aqyas, orang yang paling pintar. Orang yang paling pintar bukan profesor, bukan doktor, bukan S1, S2, S3, bukan. Apalagi S lilin, bukan. Bukan orang yang banyak S-nya itu yang pintar, bukan. Apa yang pintar kata Nabi Muhammad? Al-Aqyas, orang yang paling pintar adalah hum aksaruhum limauti dzikra wa ahsanuhum lahu istidada. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling pintar adalah orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Bu, sehari berapa kali ingat mati? Kalau bisa tak ingat-ingat. Yang diingat ulang tahun masih 2 bulan lagi. Saya ulang tahun bulan April. Saya ulang tahun sebulan lagi bulan Mei. Saya ulang tahun nanti bulan Desember. Yang diingat kapan ulang tahun? Bukan yang diingat kapan? Bu, malaikat maut setiap harinya tidak kurang 70 kali melihat kita. Malaikat maut setiap harinya tidak kurang dari 70 kali melihat kita. Sudah datang waktunya sebulan. Oh belum. Datang lagi nih. Oh belum. Oh, ini nanti kalau pulang ke rumah belum tahu nih. Malaikat nanti datang. Oh sudah nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Baru tadi Habib Aman. Kuala Eno, kami kan ke Kuala Eno. Jadi ada anak kecil sakit. Jadi dipanggil Habib Ama, katanya demam. Panggil Habib Ama, didoakan Habib Ama. Ternyata memang ada sakit. Ada sakit. Orang tuanya tidak ngomong kalau ada sakit, sudah dari dokter itu sudah ada kekurangan saraf, rusak sarafnya.
Baru saja. Baru jam berapa? Maghrib tadi meninggal. Maghrib tadi meninggal. Baru umurnya berapa tahun? Hah? Baru 8 bulan umur. Baru 8 bulan umur. Pak, yang 8 bulan meninggal, apalagi yang 80. Bu, yang 8 bulan meninggal, apalagi yang 60. Makanya ibu jadi orang pinter. Jadi orang pinter, jangan jadi orang bodoh yang diurusin orang terus. Ngurusin orang punya mobil, ngurusin orang punya rumah, ngurusin orang punya rumah baru, ngurusin orang punya istri baru. Jangan diurusin. Jangan ngurusin orang, urusin diri sendiri. Urusin diri sendiri, jadilah orang pintar yang selalu memikirkan diri sendiri, memikirkan aksaruhum limauti dzikra, memikirkan kalau malaikat maut itu setiap hari datang 70 kali mengintai kita. Kalau sudah datang waktunya, you and me and kalau sudah datang waktunya, la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Kalau sudah datang waktunya, tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur. Makanya bu, kalau orang cerdas itu dia tidak mungkin meninggalkan sholat 5 waktu. Pak, orang yang cerdas tidak mungkin meninggalkan sholat 5 waktu. Yang meninggalkan sholat 5 waktu itu orang, Pak, orang edan. Untung 5 waktu bukan 50 waktu. Coba 50 waktu, nggak sempat pakai kain. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jadilah orang cerdas. Orang cerdas tidak sempat lagi ngurusin orang, tidak sempat ngurusin harta orang, tidak sempat ngurusin rumah orang, tidak sempat ngurusin kesalahan orang. Itu orang cerdas. Orang cerdas hanya ngurusin diri sendiri. Kalau ibu masih kerjaannya setiap hari ngurusin orang, berarti ibu orang edan. Ini makanya ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang cerdas itu tidaklah melihat kesalahan orang, tapi melihat kelebihan orang. Ini, Bu, Pak, mau tidak rizkinya bertambah? Mau tidak rizkinya bertambah? Mau tidak? Nah, sebelum rizki ibu bertambah, ibu tahu dulu rizki ini ada 4 kedudukan. Rizki ini ada 4 derajat. Pak, rizki memiliki 4 derajat, Pak. Ada 4, Pak. Bukan istri, bukan. Rizki. Jangan salah paham. Kalau istri cukup 1 saja. 1 di Palembang, 1 di Tungkal, 1 di Tunggilahan. Tapi sudah 7 tahun, 8 tahun belum ada lagi Tungkal. Paham? Rizki ada 4 derajat. Bu, ada 4 derajat rizki. Ada derajat yang paling rendah, ada derajat yang paling tinggi, ada derajat yang paling afdol, ada yang derajat yang paling utama. Ibu mau pilih yang mana? Yang paling rendah, paling atas, paling afdol, paling utama? Mau pilih yang mana? Rizki yang paling? Bapak-bapak mau pilih yang mana? Yang paling rendah, yang paling atas, paling afdol, paling utama? Mau yang mana? Bapak-bapak yang mau biar tengah, Bu. Nah, sekarang sudah ada pilihan.
rizki yang paling rendah itu adalah al-malu. Rizki yang paling rendah adalah harta. Rizki yang paling rendah adalah harta. Jadi kalau ibu memilih rizki yang paling utama, jadi bukan harta. Bukan harta. Ya, Bu. Bu. Jadi kalau hartanya tidak bertambah, jadi tidak jadi masalah. Betul? Jadi kalau tetap mak lamotullah, kalau masih mak lamotullah bukan mak baru, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya Pak? Pak, kalau masih mak lamotullah tidak jadi masalah. Kenapa? Karena harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Ya, khairul mata, sebaik-baiknya harta di dunia ini adalah mar'atus solehah, istri yang solehah. Maka kalau istri yang solehah itu adalah mataud dunia, harta yang ada di dunia. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, derajat yang paling rendah adalah harta. Ini yang pertama. Yang paling atas, rizki yang derajat yang paling tinggi apa? Kesehatan, al-afiyah. Percuma banyak duit kalau tidak bisa minum gula. Betul Bu? Betul. Percuma banyak duit tapi tidak bisa menikmati. Cuma jadi hiasan, cuma jadi simpanan. Ya, rumah gedong tapi nggak bisa naik tangga. Rumah bertingkat, rumahnya tinggi sampai 3 tingkat tapi nggak bisa naik ke atas. Cuma di bawah saja dia. Ya Pak, perhiasan banyak, tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena mikirin buat apa? Buat bayar, buat bayar rumah sakit. Makanya kesehatan ini rezeki yang paling tinggi. Jadi tidak usah minta nuntut suami untuk bang, abang tuh harus lihat si pula dulu. Satu hari dia menghasilkan 500.000. Abang harus seperti dia bang, semangat bang. Ayo bang kejar satu hari 500.000. Nah tahunya satu hari 500.000 itu, pulang ke rumah tinggal 100. Kenapa? Karena masih banyak kredit. Masih banyak kreditan sama beli obat. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kesehatan itu paling utama. Kalau doakan suami, doakan sehat. Kalau suami sehat, dia pasti kuat. Kalau suami sudah tidak sehat, harap sabar. Salam Nabi Muhammad. Ibu, Pak, kalau doakan istri, doakan sehat. Kalau istri sehat, baju bersih, terus makanan siap, terus malam lanjut. Kalau istri sehat, tapi kalau istri sakit, jauh. Baju kotor, laundry. Makan nasi padang. Salam Nabi Muhammad. Makanya kesehatan ini rezeki yang paling tinggi. Ada doa dari Rasulullah, dihafalkan, diamalkan. Allahumma inna nas'alukal
afwa wal afiyah wal mu'afah daimah fid dini wad dunya. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afah daimah fid dini wad dunya. Bu yang di teras. Sehat ini penting. Sehat ini penting. Kalau sudah sehat, apapun yang kita kerjakan nikmat. Kalau sudah sakit, gula terasa jamu. Ini kalau sakit, ini dilihat saja. Tidak ada selera, apalagi gula darah naik. Lihat ini ya Allah, makan satu langsung naik gula. Apalagi yang darah tinggi, lihat daging kambing langsung. Padahal apa salahnya si kambing? Takut dengan daging kambing, padahal daging kambing itu sunnah Nabi Habib waktu di Yaman 5 tahun di Yaman itu hampir tiap hari makan daging kambing. Tidak pernah sakit kepala, tidak pernah pusing, tidak pernah darah naik, tidak pernah. Pas pulang ke Indonesia makan kambing Indonesia langsung baru makan mungkin seperempat kilo. Daging itu kan daging apa? Daging guling. Yang kambing satu tuh. Ada daging ini, daging kari. Ada daging kari. Pas makan daging guling itu, yang dibakar aja tidak apa-apa, ada di masalah. Aman. Pas makan daging kambing kari langsung sakit kepala. Bukan karena kambingnya, gara-gara bumbunya. Yang bikin darah naik itu bukan kambingnya, gara-gara bumbunya. Yang bikin darah naik itu kenapa? Gara-gara tidak bisa beli. Gara-gara tidak bisa beli jadi darah naik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah itu rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Minta sama Allah biar diberikan kesehatan. Anak doakan sehat. Suami doakan istri doakan sehat. Kalau sudah sehat semua nikmat. Walaupun makan nasi putih sama ikan asin, kalau sehat terasa nikmat. Kalau sakit nasi putih sama kari sama opor tak nikmat. Kenapa? Pahit di lidah. Apalagi kalau sakitnya sakit gigi. Bu, pilih mana bu? Sakit gigi atau sakit hati? Nggak enak dua-duanya ya? Dua-duanya dah enak. Sebenarnya ibu-ibu tidak ada yang namanya sakit hati. Sakit hati itu tidak ada. Yang adanya penyakit hati. Sakit hati itu tidak ada. Yang adanya penyakit hati. Iya. Tidak ada yang namanya sakit hati. Yang ada penyakit hati. Apa? Sakit hati itu biasanya orang tua dapat benci. Benci dia. Marah. Karena ditipu. Karena dibohongi.
Itu sebenarnya bukan sakit hati, tapi penyakit hati yang seharusnya kalau dibohongi itu kadiminul ghaib, langsung diberikan maaf, bukan disimpan-simpan. Aku sakit hati benar sama dia, dibohonginya. Kalau lihat muka dia aku mau muntah. Ya Bu, ini bukan sakit hati, penyakit hati. Ini penyakit hati. Ya, orang yang mana menyimpan rasa benci, menyimpan rasa dendam, ini bukan sakit hati, tapi penyakit. Orang yang punya penyakit hati tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini rezeki yang paling atas. Tadi ibu-ibu tidak mau rezeki yang paling rendah kan? Harta tidak mau tidak mau harta bertambah kan? Kesehatan? Mau tidak kesehatan? Mau tidak kesehatan? Nah, ini rezeki yang paling atas. Ada rezeki yang paling afdol. Apa rezeki yang paling afdol? Rizki yang paling afdal adalah abna'us soleh was solehah, anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu ini bu mengharapkan tidak punya anak yang soleh dan solehah, sangat mengharapkan, dan inilah rizki yang paling afdal. Kenapa? Karena dengan anak yang soleh dan solehah, walaupun ibu sudah masuk ke dalam kubur, doa anak tadi masih mengantarkan pahala. Pak, bagaimana Pak biar anak jadi soleh dan solehah? Pak, kalau anak mau jadi soleh dan solehah, kalau bapak ke masjid, itu bapak aja. Jangan bapak hanya suruh saja dia ke masjid, bapak tidak ikut. Pak, nak masjid. Bapak, lagi mau. Iya Pak. Minum dulu. Ini pasti ada yang kangen. Kalau mau jadi anak yang mendapatkan anak yang soleh dan solehah, maka mulai dari orang tua mencontohkan. Mulai dari ibu-ibu dulu, Bu, mau tidak anak perempuannya solehah, mau tidak anak laki-lakinya soleh. Madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Bapaknya bandit, ibunya solehah, anaknya akan ikut soleh dan solehah. Bapaknya bandit, bandit, main togel terus. Dikit-dikit cari nomor. Kalau dulu kerik pohon, sekarang nggak ada lagi kerik pohon. Iya Bu, betul Bu. Ada lagi sekarang? Nggak ada lagi ya? Nggak lagi main kerik-kerik pohon ya? Kerik istri sekarang. Main togel. Bapaknya bandit, suka main judi. Bapaknya bandit, suka minum mabok. Bapaknya bandit, suka ninggalin sholat. Tapi ibunya, Masya Allah, solehah, sabar ngadapi suaminya. Sholat, 5 waktu tidak tinggal, tahajud, majelis taklim, maka sang anak akan ikut soleh dan solehah. Tapi kalau kebalikannya, bapaknya bagus ke masjid terus, bapaknya bagus ke majelis terus, bapaknya bagus, Masya Allah, hadir terus pengajian, Masya Allah, baca Al-Quran rutin. Ibunya la haula wala.
Ibu, ibunya kumpul, bukan majelis, rumpi. Ibunya tidak sholat. Di mana kemarin? Oh ya, tentang ada Habib di Palembang. Habib ada di Palembang tuh. Ada tetangga tuh. Jadi dia bingung. Anaknya nakal. Padahal dia tadi itu rajin sholat, rajin majelis, tapi anaknya nakal. Lalu Habib katakan sama dia, istrimu gimana? Nah inilah Habib permasalahan besar ini. Istri saya masih ninggalin sholat. Padahal bapak istrinya marbot masjid. Istrinya masih ninggalin sholat. Gara-gara istrinya yang suka ninggalin sholat, suaminya jadi rajin sholat, anaknya ikut males sholat. Kenapa? Karena ibu-ibu adalah sekolah pertama. Bu, jangan Ramadan saja rajin bangun sebelum subuh. Habis Ramadan bangun jam 7. Pas Ramadan bangun setelah Ramadan bangun jam 7. Betul Bu? Oh tidak. Ibu harus lebih giat mencontohkan. Kenapa? Karena ibu yang paling dekat dengan anak. Habib merasakan kalau anak-anak Habib itu kalau Habib datang mereka tidak seperti dekat dengan ibunya. Kenapa? Karena 24 jam itu kebanyakan sampai 15 jam, 20 jam rata-rata dia dengan uminya. Dengan Habib jarang. Kenapa? Karena Habib dari jam 9 pagi udah keluar, pulang jam 11 malam. 9 pagi keluar, pulang jam 11 malam. Jam 9 pagi keluar, pulang jam 11 malam. Tiap hari seperti ini. Jadi lebih sering kumpul dengan uminya. Makanya bapak-bapak, tugas bapak adalah kalau ingin jadi anaknya soleh dan solehah, buat uminya solehah. Pak, Pak, buat uminya solehah. Ini kebanyakan bapaknya yang solehah. Ya, bapak yang solehah, uminya soleh. Bapaknya sering di rumah, uminya sering keluar. Bu, ibunya keluar kemana-mana. Maaf, majelis sini. Yang bapaknya tadi di rumah. Gak ada majelis satupun, masjid pun gak punya. Kosong. Makanya bapaknya solehah, ibunya soleh. Yang harusnya bapaknya yang soleh. Keluar ke sini, keluar ke majelis, taklim, masjid. Yang ibunya solehah di rumah, jaga anak, didik anak, awasin anak, jaga harta, lihat harta, tutup aurat, ibadah di rumah, melihat, mengontrol anak. Baru akan lahir anak yang soleh. Ibu sehari berapa kali doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Ini fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Kebaikan dunia apa? Satu, kebaikan dunia yang pertama adalah rizki yang halal.
Jadi kalau bapak-bapak doa Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanahnya apa? Satu, rizki yang halal. Dua, apa dua? Dua, istrinya solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah adalah istri yang soleh. Yang ketiga, apa istri yang apa? Yang ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang ketiga adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Yang keempat apa? Atina fid dunya solehah. Atina fid dunya hasanah apa? Yang keempat adalah mencari nafkah, mendapatkan rizki dari negeri sendiri tanpa perlu untuk pergi ke jauh-jauh. Cukup di negeri sendiri rizkinya dia dapat. Nah, empat ini atina fid dunya hasanah. Satu rizki yang halal. Dua, istri yang solehah. Tiga, anak yang soleh dan empat, rizki dari negeri sendiri. Kalau ibu sudah dapat empat ini, berarti ibu dan bapak sudah dikabulkan atina fid dunya hasanah. Tapi kalau empat ini belum ada, berarti belum dikabulkan atina fid dunya hasanah. Kalau fil akhirah hasanah, di akhirat hasanah apa? Akhirat hasanah. Satu, syafaat dari baginda Rasul. Syafaat dari baginda Rasul. Apalagi yang kedua, Jannatil Firdaus, surga Firdaus. Kalau sudah dapat akhirat hasanah ini, maka berarti doanya diijabah oleh Allah. Ini ibu-ibu rizki yang afdol, anak yang soleh dan soleha. Ada yang rizki yang paling tinggi, Bu, yang paling utama. Yang paling rendah tadi apa, Bu? Harta. Yang paling tinggi tadi apa? Yang paling afdol tadi apa? Anak yang soleh dan yang paling utama adalah ridho min rabbil alamin, mendapatkan ridho Allah. Ibu-ibu yang tadi mengharapkan rizki yang paling utama, berarti dia mengharapkan ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, maka tidak ada lagi kesusahan di atas muka bumi ini. Kenapa? Kalau Allah sudah meridhoi seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut dicintai oleh semua makhluk di dunia dan makhluk yang ada, yang la yuro, yang tidak kelihatan, ataupun makhluk yang kelihatan akan menyukai, mencintai orang tersebut. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan ridho. Bu, bagaimana Bu mendapatkan ridho Allah bagi seorang istri? Bu, 4. 4. Untuk istri dapat ridho Allah itu ada 4. Yang pertama adalah taat dulu dengan suami. Bu, taat belum? Sudah taat belum? Kalau sudah taat, izinkan. Yang pertama harus cari seorang istri itu adalah taat dengan suami. Yang kedua apa? Biar dapat ridho Allah. Yang kedua selain taat dengan suami, jangan tinggalkan sholat. Yang ketiga apa? Yang ketiga jangan tinggalkan puasa Ramadan. Ibu-ibu nih yang tadi, yang puasa Ramadan tadi masih ada liburnya. Bu, ini masih bulan Syawal, bayarlah. Biar dapat puasa 6 sekalian. Biar dapat puasa 1 tahun dengan puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal.
Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat ini Bu. Yang keempat dia ada perintah Allah. Tutup aurat. Jaga harga diri. Jangan banyak pajang foto di Facebook. Jangan banyak pajang foto di TikTok. Sekarang ini banyak sekali foto-foto orang yang di Facebook, yang di TikTok, apalagi perempuan, dipakai, ambil fotonya beda badannya, disetting, foto kita dipakai buat maksiat, akhirnya foto kita menjadi aliran dosa ke kita. Ibu lagi goreng tempe, lagi goreng tempe, lagi goreng tahu, lagi buat semur jengkol, dosa ngalir. Kenapa? Karena foto ibu di Facebook, foto ibu di TikTok sedang dilihat-lihat orang. Bu, di majelis pakai jilbab, di luar majelis juga pakai jilbab. Jangan di majelis aja pakai jilbab, pas di luar majelis duduk depan rumah panas. Salam Nabi Muhammad. Nah ini makanya ibu-ibu, bapak-bapak, cari ridho Allah. Kalau ibu tadi dengan 4 hal, kalau bapak cari ridho Allah dengan apa? Cari ridho Allah dengan ridho orang tua. Sudah ridho Allah didapatkan dari ridho orang tua, lalu carilah ridho Allah dengan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami. Jangan jadi suami duduk di rumah gongkang kaki nyari duit, tidak, malas. Nyari duit tidak, malas, tidur bangun makan, tidur baru makan, bangun minta buatkan kopi, siapkan sarapan, duit tidak masuk. Cari ridho Allah dengan menjalankan tanggung jawab seorang laki-laki. Kalau dia seorang suami, dia harus memberi nafkah. Jangan kasih nafkah batin saja, orang butuh zahir. Orang butuh zahir juga, bukan hanya batin. Sekolah sekarang mahal-mahal, Pak. Sekolah mahal-mahal. Kenapa? Karena biaya mahal. Ustadz, para guru juga harus Ustadz, para guru juga bukan malaikat, dia manusia. Ustadz itu harusnya ikhlas-ikhlas. Ya sudah, jadilah ustadz. Kalau mau ustadznya ikhlas-ikhlas, ya sudah, ibu jadi ustazah, bapak jadi ustadz. Carilah ikhlas-ikhlas, sudah. Itu ujung-ujungnya anak minum susu tidak ada, minum air putih jadi. Makan beras tidak ada, akhirnya makan jagung. Pak, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, seorang suami kalau mau cari ridho Allah, selagi dia masih punya orang tua, carilah ridho Allah dari orang tua. Dan kalau dia sudah menjadi seorang suami, carilah ridho Allah dengan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami. Jangan melepaskan tanggung, mentang-mentang tinggal sama mertua, mentang-mentang masih tinggal sama orang tua, semua gratis, semua gratis, listrik gratis, makan gratis, beras gratis. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ini 4 rizki derajatnya. 1, rizki yang paling rendah adalah harta. Rizki yang paling tinggi adalah kesehatan. Rizki yang paling afdal adalah
anak soleh dan rizki yang paling utama adalah ridho Allah. Maka kalau ibu bapak masih mencari harta, berarti hanya mencari rizki yang paling rendah. Sibuk mencari harta, pagi siang sore cari harta, berarti hanya mencari rizki yang paling rendah. Maka kalau mencari rizki yang paling rendah, itu akan hilang keberkahan kalau dia tidak mencari rizki yang paling utama, yaitu mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah Allah berikan keberkahan, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini insyaallah Allah luaskan rezekinya. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah mudahkan rezekinya. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah gampangkan mendapatkan ridhonya. Dan orang-orang yang hadir di sini insyaallah Allah sehatkan badannya. Dan orang-orang yang hadir di sini insyaallah Allah sampaikan untuk pergi haji. Haji ke Baitullah. Insyaallah tahun ini atau tahun yang akan datang. Dan insyaallah Allah sampaikan untuk ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini insyaallah anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan istrinya menjadi istri yang solehah, suaminya menjadi suami yang soleh, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini insyaallah, pada malam hari ini ya Allah, saksikanlah kami semua hadir di sini ya Allah. Kami minta kepada Engkau ya Allah, terimalah puasa kami selama bulan suci Ramadan. Terimalah tarawih kami ya Allah. Terimalah witir kami ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah. Terimalah rukuk kami ya Allah. Terimalah semua ibadah-ibadah kami yang di bulan Ramadan ya Allah. Dan ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Dan ya Allah, setelah Kau ampuni kami dari semua segala dosa ya Allah, berikanlah kami selalu hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah kami selalu taufik-Mu ya Allah. Dan berikanlah kami selalu inayah pertolongan-Mu ya Allah. Bijahi Sayyidina Khairul Bariyah, bijahi Sayyidil Anbiya, Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah kama amartana fastajib lana kama wa'atana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, doakan pembangunan pondok pesantren kita di Tungkal 2, di Tungkal 2 di Parit 1, Parit 5, Tungkal 1, Tungkal 2 Parit 5. Doakan, ini lagi pembangunan asrama. Sekarang lagi 8 tongkat cor. Yang dibutuhkan itu ada 16 tongkat cor. Ini baru 8 tongkat cor, maka insya Allah mudah-mudahan dimudahkan lagi untuk sampai selesai 16 tongkat cor, dan akan lantainya pun lantai cor, lalu akan dibangunkan asrama. Dan insya Allah nanti kita akan buka program madrasah diniyah. Madrasah diniyah di pondok pesantren kita dengan kurikulum yang disamakan dengan kurikulum Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid Hadramut. Insya Allah dari sore sampai dengan selesai maghrib atau isya, insya Allah madrasah diniyah. Nanti kalau sudah ada asramanya selesai, baru kita akan buat santri yang mukim, santri yang tinggal di pondok pesantren. Dan di pondok pesantren ini insya Allah kita cetak para daiyah, ustadz, ustadzah, dan orang yang soleh dan solehah. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat, ridho Allah dia dapat, ridho orang tua dia dapat, syafaat Nabi Muhammad dia dapatkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habib minta doanya agar semua dilancarkan oleh Allah. Amin. Dan pembangunan pondok pesantren Habib di Palembang sekarang lagi bangun asrama juga, asrama yang kedua, dan lagi bangun masjid 16 kali 14, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
dan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Dan mudah-mudahan Habib dan Ustaz Nurkhalis dan Ustaz Majid dan semua asatidzah diberikan kesehatan. Kalau kami sehat, insya Allah kami bisa khidmah untuk umat. Kami bisa berkhidmah untuk umat. Ustaz Majid bisa ngajar di majelis-majelis, Ustaz Nurkhalis bisa ngajar, dan kita semua bisa ngajar dan bisa menyambungkan daripada benderanya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin dari Habib. Minta maaf atas segala kekurangannya. Hada minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.